Seorang pelanggan mendapat satu undian lotre. Namun, dia meninggalkan kertas lotre itu hingga berakhir di dalam tempat sampah. Lalu kertas itu terbang sejauh mungkin mengikuti arah angin dan akhirnya menempel di sebuah mobil yang berhenti di pos penjagaan Korea Selatan. Kertas lotre itu pertama kali ditemukan oleh Park Chan-woo. Jam tugasnya pun berakhir. Waktunya untuk istirahat. Sebelum tidur, Chan-woo menonton siaran pengundian lotre. Dia pun melihat kertas lotre yang sudah didapatkan dan mencocokkannya dengan nomor yang ada di siaran. Tapi di saat nomor terakhir akan disebutkan, Kapten Kang Eun-pyo mematikan TV karena sudah jam apel malam. Namun Chan-woo berhasil menyalakan TV itu kembali dan dia melihat nomor terakhir undian. Semuanya sesuai dengan nomor di kertas lotre yang sudah dia temukan. Semenjak malam itu, Chan-woo tiba-tiba tertawa lalu bisa menangis seperti orang gila. Selesai makan siang, Chan-woo kembali bertugas di menara. Di sana, dia selfie bersama dengan kertas lotre yang sudah dia dapatkan, lalu Chan-woo pun berpindah tugas untuk berjaga di sebuah pondok sambil membaca buku tentang sikap menjadi orang kaya. Tiba-tiba, kertas lotre itu terbang tertiup angin dan melewati pagar kawat menuju perbatasan Korea Utara. Lalu ditemukan oleh sersan Korea Utara bernama Ri Yong-ho. Tapi karena Yong-ho tidak mengerti, dia pun membuang kertas itu. Hanya saja, seperti takdir untuknya, kertas itu terus mengikuti seolah-olah kertas itu untuk dirinya. Akhirnya, Yong-ho menyimpan kertas tersebut. Yong-ho kembali ke kantor dan bertemu dengan rekannya bernama Bang Chol-jin yang sedang menonton film Perang Jerman. Yong-ho pun sudah sering menonton film itu sehingga dia hafal beberapa dialog dan bisa mengucapkannya dalam bahasa Jerman. Chol-jin pun takjub mendengarnya. Lalu, Yong-ho menanyakan kertas lotre yang dia dapatkan. Chol-jin cukup mengenal tentang budaya Korea Selatan karena dia sering mencari informasi di internet. Dia tahu jika itu adalah kertas lotre 645, yang artinya jika 6 angka cocok dari 45 angka, maka bisa mendapatkan uang yang banyak. Chol-jin pun mencari tahu nomor itu setelah browsing di internet. Chol-jin pun kaget karena kertas yang dia pegang adalah pemenang utama untuk undian periode tersebut. Di sisi lain, Chan-woo tidak rela jika kertas itu hilang, sehingga dia nekat untuk mencarinya walaupun harus masuk ke daerah Korea Utara. Sesampainya dia di perbatasan pagar Korea Utara, Chun-woo bertemu dengan Yong-ho. Ternyata Yong-ho juga menunggu seseorang yang berasal dari Korea Selatan. Dia ingin menanyakan tentang lotre 645. Yong-ho menawarkan komisi 10% jika Chun-woo mau membantunya. Chun-woo pun senang karena kertas itu berhasil ditemukan. Chun-woo meminta kertas itu karena pada awalnya itu adalah miliknya. Tentu saja, Yong-ho tidak akan mengembalikan kertas itu kepada Chun-woo. Mereka pun berencana untuk bertemu 3 hari lagi. Besoknya, Chun-woo dipanggil oleh Kapten Eun-pyo karena dia ketahuan keluar dari pagar tanpa izin. Seharusnya Chun-woo diberi surat peringatan, tapi karena Chun-woo akan segera bebas dari tugas dan mengira jika dia mempunyai penyakit mental, maka Chun-woo diberi toleransi. Namun Chun-woo menjawab jika dirinya baik-baik saja. Eun-pyo pun mulai emosi karena kelakuan Chun-woo. Chun-woo memberitahu jika dia memenangkan hadiah utama lotre sebesar $4 juta dan menceritakan asal-muasal lotre yang dia dapatkan. Eun-pyo tidak percaya dan mengira jika Chun-woo mengidap penyakit mental. Akhirnya, Chun-woo menunjukkan foto selfie-nya bersama dengan kertas lotre. Bukan itu saja, di sana ada foto sersan Korea Utara yang sedang memegang kertas lotre itu. Lalu malam ini, Kapten Eun-pyo dan Kopral Manchol membantu Chun-woo bertemu dengan tentara dari Korea Utara tanpa harus melewati pagar besi. Chun-woo mencoba bernegosiasi tentang pembagian uang. Dia membagi 20% untuk Korea Utara, tapi Yong-ho menolaknya. Yong-ho dan Chol-jin ketahuan oleh Kapten Choi Sung-il karena mereka melewati pagar.
Sung Il mengancam mereka akan masuk ke penjara. Chul Jin pun terpaksa berkata jujur tentang lotre dari Korea Selatan. Di kantor Empyo, Chun Woo mengatakan jika pihak Korea Utara ingin mengambil 90% uang tunai dan hanya memberi mereka 10%-nya. Tentu saja tidak ada yang setuju. Besoknya, Empyo ikut ke menara dan mengajak pihak Korea Utara untuk bertemu. Mereka menyampaikan pesan itu melalui sebuah lagu dan direspon oleh pihak Korea Utara melalui sebuah kode. Manchul menulis kode-kode tersebut. Dan sekarang mereka sedang mencari arti dari kode-kode itu. Akhirnya Chun-Woo mengetahui maksud dari kode itu. Pihak Korea Utara mengajak mereka untuk bertemu di gudang persediaan air yang berada di antara Korea Selatan dan Utara. Malam pun tiba, dan akhirnya mereka berenam bertemu di gudang tersebut. Masing-masing kapten yang berbicara untuk bernegosiasi. Namun negosiasi tidak berjalan dengan baik karena masing-masing pihak ingin mendapat bagian lebih tinggi. Ujung-ujungnya, mereka hanya saling berdebat tanpa ada solusi. Mereka pun mulai berunding sesama tim. Chun-Woo mendapat ide jika mereka akan mengatakan untuk memberikan pembagian lebih besar kepada Korea Utara. Yang penting kertas lotre itu sudah di tangan mereka, sehingga pihak Korea Utara tidak bisa berbuat apapun. Sesuai ide dari Chun-Woo, Eunpyo memberi pembagian 70% untuk Korea Utara, dan surat kesepakatan pun sudah dibuat. Namun, ketika kertas lotre akan diberikan kepada Eunpyo, Yung-ho melihat Chun-Woo menahan tawannya, dan dia menjadi curiga. Yung-ho menahan Sung-il agar tidak memberi kertas itu. Lalu, terjadilah keributan. Namun ketika lampu gudang padam, tiba-tiba seorang intendan yang mengurus stok air masuk ke gudang dan melihat mereka berenam. Dengan bantuan intendan itu, mereka melanjutkan negosiasi. Karena Chun-Woo hanya mendapatkan kertas tanpa membeli, maka intendan menyarankan untuk membagi menjadi 50-50. Supaya mereka tidak saling berkhianat, intendan menyarankan jika mereka harus saling bertukaran salah satu tentara selama 1 minggu, sampai uang berhasil dibagikan. Mereka pun menyetujuinya. Setelah melewati drama undian jari, Chun-Woo yang kalah terpaksa harus pergi ke Korea Utara dan bertukar dengan Young-ho. Sebelum pergi ke Korea Utara, Chun-Woo belajar tentang cara berbicara Korea Utara dan beberapa informasi umum. Begitu juga dengan Young-ho. Dia belajar bahasa-bahasa gaul yang sering digunakan di Korea Selatan. Tiba harinya untuk pertukaran tentara. Sebelum menjalankan misi, mereka berbincang dan makan malam bersama. Saat ini, mereka memutuskan untuk menjadi satu tim. Manchul mendapat tugas untuk mengambil uang lotre itu di bank, tapi tidak gampang untuk mendapat izin keluar dari markas. Sehingga Eunpyo mendapat ide untuk membuat Manchul cedera. Dia memukul tangan Manchul agar Manchul bisa keluar untuk ke rumah sakit, dan dari sana Manchul punya kesempatan untuk pergi ke bank. Chun-Woo ditempatkan di bagian peternakan agar tidak perlu menggunakan fisik keras dalam bertugas. Dia bertemu dengan Yung-chul yang bertugas di peternakan, dan Yung-chul tahu jika Chun-Woo berasal dari Korea Selatan karena sudah diberitahu oleh Yung-ho. Yung-chul juga bercerita jika hewan-hewan di peternakan sulit untuk berkembang biak. Ayam dan bebek jarang bisa bertelur. Karena Chun-Woo kuliah mengambil jurusan peternakan, dia mengerti tata cara membuat hewan bisa beternak dengan nyaman, dan dia akan memperbaiki kandang malam ini. Kemudian datanglah Yoon-hee. Chun-Woo melihatnya dengan tatapan jika dia tertarik dengan Yoon-hee. Malam pun tiba. Chun-Woo membuat kandang hewan menjadi lebih tertutup, menambahkan perlengkapan musik dan juga lampu disko, lalu dia mematikan lampu utama. Besoknya, Yung-ho bertugas untuk memeriksa lokasi. Lalu salah satu rekannya menginjak ranjau. Semua tim tidak berani mendekat. Namun Yung-ho membantu timnya untuk melepaskan ranjau karena itu ranjau yang ditanam dari Korea Utara.
maka dia mengerti cara untuk melepas ranjau itu. Dia pun berhasil menyelamatkan temannya dan diberikan tepuk tangan. Di sisi lain, Yongchul melihat ruang peternakan dan dia melihat banyak telur dan anak ayam. Begitu juga dengan bebek dan hewan lainnya. Akhirnya krisis pangan di daerah itu berhasil diatasi berkat saran dari Chunwoo. Sehingga komandan merekomendasikan Chunwoo masuk ke sekolah pelatihan eksekutif di kota Pyongyang. Tentu saja itu menjadi masalah baru dan tidak bisa diganggu-gugat. Sung-il dan Chun-jin mencari cara untuk mencegah keberangkatan Chunwoo ke kota Pyongyang. Chul-jin mencabut beberapa aksesoris mobil agar mobil itu tidak berfungsi. Namun, tiba-tiba mereka melihat mobil itu menyala. Sedangkan di Korea Selatan, Komandan Yong Jong-gu datang ke markas untuk bertemu dengan Yong-ho. Dia mendengar jika Yong-ho dengan berani menyelamatkan temannya dari jebakan ranjau. Jong-gu mendatangi Yong-ho di kantin. Dia tidak tahu jika Jong-gu adalah komandan. Jadi Yong-ho menjawab pertanyaan Jong-gu dengan cuek. Ketika ditanya di mana kampung halaman Yong-ho, Yong-ho terpaksa menjawab Hamburg, Jerman. Lalu Jong-gu meminta Yong-ho untuk berbicara dengan bahasa Jerman. Pada dasarnya, Yong-ho tidak bisa berbahasa Jerman. Namun dia teringat tentang satu film Jerman yang dialognya sudah sangat dihafal. Jadi, Yong-ho asal berbicara dengan dialog film. Eun-pyo langsung membantu Yong-ho menjadi penerjemah dari bahasa Jerman ke bahasa Korea. Walaupun artinya sangat berbeda dengan apa yang sudah diucapkan Yong-ho, namun Eun-pyo berhasil memberikan pidato terjemahan yang menyentuh hati sehingga mereka berdua bisa selamat. Chunwoo pun akhirnya dibawa untuk ke kota Pyongyang. Namun, berkat bantuan Yoon-hee yang mengatakan ingin meminta Chunwoo membagikan video trik dalam produksi pangan, maka kepergian Chunwoo bisa ditunda. Ternyata Yongchul memberitahu jika Chunwoo dari Korea Selatan, dan Yoon-hee ingin menolongnya karena Yoon-hee adalah adik perempuan Yong-ho. Dia tidak mau jika kakaknya ketahuan. Manchul sudah berada di kota untuk menuju ke bank. Eun-pyo memberikan sebuah celana yang dia jahit untuk menyimpan kertas lotre agar lebih aman. Terpaksa Manchul memakai celana itu. Namun celana itu mengganggu bagian selangkangannya sehingga Manchul selalu memegang bagian itu. Walaupun di tempat umum yang membuat dirinya seperti pria mesum. Orang-orang mulai memotret Manchul dan menyebarkan itu ke seluruh sosial media. Sehingga Manchul menjadi terkenal dan disebut sebagai tentara mesum. Bahkan setelah sampai di bank, seorang security akan menangkapnya yang membuat Manchul terpaksa kabur. Berita itu sampai kepada Eun-pyo. Karena handphone Manchul terjatuh ketika dia berlari, Eun-pyo tidak bisa menghubunginya. Namun, berkat informasi orang-orang yang memposting foto Manchul dimanapun dia berada, Eun-pyo berhasil menelpon salah satu restoran agar bisa berbicara dengan Manchul. Manchul terlihat frustasi. Lalu seseorang menghampirinya dan bertanya apakah dia hendak mencairkan uang dari lotre. Manchul ikut dengan lelaki itu dan bertemu dengan seorang nyonya. Kim Kwang-chul, komandan keamanan, melihat data Chunwoo. Dia mulai mencurigai Chunwoo karena tanggal masuk yang tertera tidak sesuai dengan data yang ada. Kwang-chul memanggil Chunwoo dan menginterogasinya. Dia pun bertanya tentang Yong-ho yang tidak terlihat beberapa hari ini dan mencurigai jika Yong-ho pergi ke Korea Selatan. Hampir saja Kwang-chul membunuh Chun-ho. Untungnya Yoon-hee datang tepat waktu. Demi menyelamatkan Chun-ho, Yoon-hee berpura-pura marah dan memukul Chun-ho. Yoon-hee juga memukul Kwang-chul sampai dia pingsan. Bertepatan dengan itu, Sung-il masuk dan dia melihat sebuah telepon yang disembunyikan untuk menelpon ke Korea Selatan. Sung-il meminta Yoon-hee untuk membawa Chun-ho pergi dari markas. Lalu ketika Kwang-chul sadar, dia berhadapan dengan Sung-il. Sung-il menantangnya untuk menyusun sebuah pistol. Siapapun yang berhasil terlebih dahulu memasang pistol akan menjadi pemenang. Di sisi lain, Yoon-hee dan Chun-woo berhasil sampai ke gudang persediaan air Korea Selatan. Tidak lama kemudian, Manchul datang membawa satu tas berisi uang dolar.
Unpyo bertanya bagaimana cara Mancul mendapatkan uang karena Mancul tidak bisa pergi ke bank. Jadi, Mancul berhasil mendapat uang itu dari nyonya yang dia temui. Nyonya itu adalah seorang rentenir, bersedia menukarkan uang pemenang lotre dengan uang dolar tunai yang dia punya. Tapi kesenangan mereka terganggu karena Kwangchul datang membawa Sung Il dengan senjata. Kwangchul akan membunuh mereka semua dan mengambil uang itu sendiri. Tapi tiba-tiba seekor babi hutan masuk ke lorong itu. Babi itu melihat tas yang di depan Kwangchul dan berpikir jika itu adalah anaknya yang sedang terancam oleh Kwangchul. Sehingga babi merebut tas itu dan membawanya pergi. Kwangchul tidak ikhlas dan dia segera mengejar babi, tapi dirinya terkena jebakan ranjau. Uang itu pun dibawa semua oleh babi hutan. Namun, Mancul mengeluarkan beberapa gepok uang dari dalam pakaian. Ternyata dia berhasil membawa 400.000 dolar karena tas itu sudah tidak muat lagi. Mereka pun bahagia. Setidaknya satu orang bisa mendapat uang 28.000 dolar atau sekitar 30 juta won. Saatnya mereka berpisah dan kembali ke tempat masing-masing karena misi sudah selesai.